Yang akan terjadi zodiak Taurus di akhir bulan Mei 2025. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di akhir bulan Mei 2025. Nah, seperti apa nih yang akan muncul? Seperti apa nih yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di akhir bulan Mei 2025 ini? Langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Langsung saja di poin yang pertama. Secara posisi hubungan asmara, sepertinya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga terus merasakan ya, ada beberapa keadaan-keadaan yang terus membaik ya terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ada beberapa problematika yang terjadi, iya, memang betul. Kamu juga harus bisa merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Ada beberapa masalah-masalah baru yang terjadi dalam sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Di dalam posisi rumah tangga, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga sudah mulai bisa mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan cukup baik. Sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga nggak perlu terlalu khawatir dan juga nggak perlu terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan bahkan dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang baik pada posisi saat ini. Kenapa? Karena dalam situasi hubungan rumah tangga kamu, setidaknya kamu juga mampu untuk bersyukur, masih mampu untuk merasakan keadaan-keadaan yang baik, keadaan yang sempurna di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah bagi yang belum berumah tangga, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang ada di dalam kondisi diri kamu saat ini. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak perlu ada ketakutan dan juga tidak perlu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu, tolonglah untuk bisa lebih tenang dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Artinya kamu juga nggak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Semua dipertimbangkan dulu, semua dipikirkan dulu. Jangan sampai ada situasi yang terlalu gegabah. Karena apa? Ketika ada situasi yang terlalu gegabah, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus. Nah, oleh karena itu di sini saya juga berharap bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, perhatikan dulu masalah ini sekiranya sumbernya di mana dan barulah kau bisa untuk menyelesaikan. Dan saya rasa juga memang kamu termasuk zodiak yang bahagia juga di akhir bulan Mei 2025. Karena apa? Bukan hanya masalah-masalah yang bisa terselesaikan, tapi juga di sisi yang lainnya kamu pun juga bisa untuk mendapatkan segala situasi yang baik dan juga bisa merasakan adanya beberapa situasi yang positif yang ada di dalam kondisi diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan situasi yang bagus dan juga merupakan situasi yang positif yang bisa dirasakan oleh teman-teman Taurus. Dan secara posisi rezeki, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga nggak usah khawatir. Karena walaupun memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang muncul, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang terjadi. Tapi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan bagus. Dan finansial kamu pun juga terus positif gitu loh. Nah, dengan adanya finansial yang positif, tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam posisi finansial kamu. Sehingga dalam kondisi finansial sebenarnya tidak terlalu ada permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan. Tapi
bagi teman-teman Taurus ada tapinya, kamu juga tetap harus waspada dengan adanya beberapa pengeluaran yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Karena apa? Dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga, harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan. Karena kalau kamu tidak waspada, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, bagi teman-teman Taurus, jangan terlalu mudah memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah memberikan pinjaman kepada orang lain, tentu ini juga nanti akan bisa untuk menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi memang dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu, dalam posisi finansial terutama. Karena apa? Kalau kita lihat, memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan situasi keuangan kamu. Tetap harus mengendalikan posisi finansial kamu dengan cukup positif. Sehingga memang bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan finansial yang baik, tapi tetap harus bisa untuk dikendalikan posisi finansial kamu dengan sebaik mungkin. Jadi emang dalam situasi yang terjadi, kamu tidak boleh terlalu baik dengan orang lain, karena terkadang ketika kamu terlalu baik dengan orang lain, kebaikan kamu yang dimanfaatkan. Termasuk ketika kamu berikan pinjaman kepada orang lain, memang pas datang itu manis ya, tapi ketika menagihnya itu susah sekali. Nah, kamu juga jangan sampai mengalami situasi yang seperti ini, karena ketika kamu mengalami situasi yang seperti ini, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya juga nanti akan memicu terjadinya beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga apa? Upayakan tetap harus ada ketegasan terkait dengan posisi finansial kamu. Karena dengan kau bisa untuk memiliki ketegasan, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang baik yang akan terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga semakin merasakan adanya rezeki yang melimpah, tapi juga harus dibarengi dengan pengendalian finansial yang baik. Karena dengan kau bisa untuk lebih mengendalikan situasi yang baik, tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi-situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya tetap bersyukur dan tetap mensyukuri dengan segala sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.